Dengan kebongkarnya kasus ini nanti ada berentet. Semuanya kena. Semua kena, mulai kasus-kasus yang tertutup itu kebuka semua. Entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kembali setelah berabad-abad kita tidak berjumpa. Berabad-abad kita tidak berjumpa. Iya, Mas Tigor hadir lagi kembali di kesempatan kali ini. Baik, Mas Tigor sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Cuma sedikit apa ya? Sering-sering lah. Ya karena di akhir-akhir ini memang lagi musimnya infeksi saluran pernafasan. Betul ya berarti ya? Betul. Sambat memang dek, apa namanya, dokter-dokter ahli THT dan lain sebagainya, antrian cukup panjang. Kalau kita teliti, kalau kita pahami, hal-hal seperti ini, cuaca seperti ini, hawa-hawa seperti ini itu terjadi di bulan 5, bulan 6. Kenapa sampai bulan 9 kita tetap seperti ini? Karena apa? Karena yang dinamakan, mungkin buat teman-teman pernah dengar kata-kata udan salah mongso. Musim hujan salah musim. Salah. Kita akan menemui zaman itu, dan hari ini, saat ini kita ada di zaman itu. Ada di zaman ini. Iya, kalau udan memang kita lihat mongso. memang nggak teratur ya Mas ya? Iya, udan salah mongso ini pun juga sebenarnya sanepan. Di mana seseorang salah penempatan dan salah ditempatkan. Salah penempatan, dan salah ditempatkan. Khususnya pejabat juga. Iya, pejabat. Dia ada tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya. Banyak sekali. Banyak sekali kasus. Banyak sekali kasus. Akhirnya apa? Dampak-dampak itu mulai kecil, mulai terbuka, mulai kelihatan. Seperti yang saya sampaikan awal dulu tentang 2022. Ternyata, pernah tahu mungkin buat sahabat-sahabat program Istimewa, pernah melihat channel kami, di situ kita pernah mengulik-ulik sedikit. Betul. Ini hampir akhir tahun, dan semua sudah kejawab. Mulai dari bencana alam, mulai dari ketidakadilan, sama halnya seperti yang lagi booming saat ini. Sudah terbukti semua loh Mas. Sudah. Tapi tetap masih ada tadi. Tetap masih ada. Ini kan hanya secuil. Banyak di luar sana yang belum kebuka, belum kecium. Terutama tahun ini semua koruptor yang kasus semua pada keluar. Pada keluar. Walaupun hari ini tadi kalau kita mungkin mencermati berita, seluruh tahanan koruptor itu keluar semua ini tadi Mas. Keluar semua. Sudah dibebaskan maksudnya. Sudah dibebaskan. Tapi yang namanya pembebasan, dia kan punya yang namanya track record. Track record ya. Track record juga punya. Tetap ada berarti ya? Hukum sosial juga ada nanti. Jadi jangan menyalahkan ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada Anda. Walaupun Anda sudah berubah dari mulai sikap, sifat, dan penampilan Anda, tapi kalau track record panjenengan pernah nyakiti kami masyarakat, sampai kapanpun masyarakat tetap ingat. Jangankan Anda, mungkin sanksi sosial untuk anak Anda saja juga mungkin akan tetap diingat. Wah, anaknya koruptor ya. Wah, anaknya pembunuh ya. Tapi biasanya orang yang terjebak dalam lingkaran itu tadi sudah di penjara biasanya berubah jadi religius Mas. Itu nggak ngefek ya? Saya nggak jamin. Nggak jamin ya? Sebenarnya gini loh, apa yang Anda lakukan kepada masyarakat itu aja, apa yang Anda lakukan kepada sekitar. Nah, saya pernah menemui orang korak, tampilannya acak-acakan, tapi mereka peduli dengan orang. Ada orang motornya di jalan, bocor ditolong. Itu sebenarnya ke sikap, ke sifat, karena penampilan sekarang banyak sekali orang yang tertipu dengan penampilan, seperti yang kemarin viral. Orang dipanggilnya, oke lah kamu anutanku. Ternyata dia di situ ada permainan. Suatu contoh dia menggunakan trik-trik yang sangat memanfaatkan orang. Karena penampilan sendiri pun tidak menjamin. Ingat loh yang kemarin sempat viral. Sempat viral. Lah, Mas, kita menyinggung yang viral itu tadi ya. Contohnya ya itu tadi ada mungkin kita inisial PM ya. Dan kasus juga tetangga kita di Blitar kemarin sempat rame-rame. Nah, itu kasus seperti itu gimana, Mas? Ini settingan atau gimana tuh? Pesulap merah. Kalau dinamakan settingan, saya kira tidak settingan. Nggak settingan ya? Iya, saya dukung. Karena banyak sekali orang di luar sana yang berarti mendukung pesulap merah? Itu. Saya mendukung. Saya mendukung. Iya, terus gimana? Karena apa? Pesulap merah berani mengungkapkan itu. Sedangkan di sana, kalau dinamakan orang pinter itu ada lah. Orang pinter ada? Orang pinter ada. Tapi yang mendapuk pinter itu juga ada. Seperti halnya yang dibongkar kemarin. Dapuk pinter malah lebih banyak ya? Malah lebih banyak. Jadi saya pesan kepada masyarakat, kepada siapapun,
pakai akal sehat aja. Gitu. Pakai akal sehat dalam hal apa ini? Apapun. Apapun. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jangan langsung kita terima. Misal ya, Om Yakob, saya kasih kalimat. Kalimatnya apa? Dengan artikulasi yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda, artinya juga berbeda. Misalnya, apa? Apa? Tanggapannya beda antara ya? Yakin, terkejut, sama bertanya. Sama bertanya. Nah, ketika kita mendengar, ketika kita melihat, kita juga harus ngecek. Misalnya, aku bilang ke Om Yakob ini ada gangguan gaib loh, harus diambil loh, harus ngelakuin ini itu loh. Nah, Om Yakob sendiri pun juga harus kritis kepada diri Om Yakob sendiri. Bener enggak apa yang mereka katakan? Logikanya di mana? Logisnya di mana? Karena di zaman sekarang itu banyak yang nggak logis. Banyak yang nggak logis. Banyak yang nggak logis. Iya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Kita nggak boleh nyalain sebutan-sebutan itu, nggak boleh. Karena jujur, orang-orang hebat di sana banyak sekali yang berlindung di balik mereka. Orang hebat ini dalam arti apa ini? Misal gini, ada orang mengatakan, itu dukun, nggak usah percaya. Tapi sampai detik ini pun, ada beberapa pejabat yang berlindung di balik dukun. Ya. Ada. Betul. Sebelum kita bedah, biar kita tidak salah paham. Kebanyakan orang tanda seru ya, dalam kalimat dukun itu mesti tanda seru, nggak enak. Sebenarnya gini loh, kita hidup di Jawa pun, kita juga punya yang namanya tradisi. Kalimat ini juga ada sebelumnya, jauh-jauh juga ada. Nah, kalimat dukun ini sebenarnya buat mereka yang mampu. Tidak hanya dukun paranormal saja. Misal, dukun bayi, dukun pijet. Jadi kita tidak boleh menyalahin, itu dukun, kita tidak percaya dukun, kita ini tidak. Kita lihat dulu, ini apa yang dimaksud. Arti sebenarnya dukun Arti itu ya? sebenarnya dukun itu apa? Dan banyak disalahartikan ya? Banyak disalahartikan, banyak orang yang dimanfaatkan dan memanfaatkan. Apakah itu berarti juga masyarakat kita kurang memahaminya gitu, apa gimana? Kalau memahami saya kira enggak juga. Enggak, bukan karena itu. Cuma bisikan-bisikan? Bukan bisikan, pembelajarannya yang kurang. Yang kurang, Ada orang enggak paham gara-gara tidak mau belajar. Akhirnya apa? Semua berbelok. Misal ada salah satu film terkenal, ya kan? Dia di situ menari, dikemas dalam horor. Oke. Betul. Orang sampai detik ini pun memahami bahwa tarian itu tarian horor. Tapi sebenarnya tarian ini memiliki arti tertentu. Suatu contoh ini buat orang yang awam. Dengan adanya film yang kemarin viral, Badarawi. Di situ menggunakan tari gandrung. Orang yang tidak paham, dia mengira bahwa gandrung ini adalah horor. Bahkan orang yang di luar sana menganggap asal daerah ini horor. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus pahami tentang tarian tersebut. Tari gandrung itu mungkin kebanyakan orang yang tidak paham. Di sini mereka harus dijelaskan bahwa gandrung itu sangat berperan dalam perlawanan VOC pada saat itu di tanah Belambangan. Dengan tujuan apa? Merebut tanah Belambangan dari VOC. Itu memang ada. Mohon maaf, temanya agak melenceng karena kebetulan saya dipancing, akhirnya saya menjelaskan. Pada saat itu gandrung itu sangat sederhana sekali dan penarinya itu cowok. Salah satu penari gandrung yang terkenal namanya Marsan. Pada saat itu yang narikan cowok, dia datang ke daerah-daerah untuk melabui VOC. Nah, setiap gerakannya di situ ada kode di situ, di mana penyerbuan. Ketika orang melihat tari gandrung itu banyak yang menangis. Banyak penyerbuan di situ. Dengan tujuan apa? Merebut tanah Belambangan. Tanah Belambangan dari VOC. Nah, ini yang harus kita pelajari sebagai kita anak muda. Jadi jangan sampai pikiran kita itu terracuni sama halnya orang-orang yang mengartikan hal tersebut. Gara-gara apa? Terkontaminasi. Sebenarnya kita punya inti tersendiri dari yang namanya itu tadi. Berarti tari gandrung itu merupakan perlawanan ya?
Ya akhirnya untuk perlawanan merebutkan tanah Belambangan dari VOC. Nah, akhirnya berkembang hingga detik ini tari gandrung terkenal sebagai tari penyambutan. Tari penyambutan. Iya, sebenarnya sejarahnya luar biasa. Akhirnya mulai ada film dari itu tadi, akhirnya berubah lagi. Mulai dari gandrung, terus Marsan meninggal, dilanjutkan sama penari yang namanya Semi. Sampai sekarang ditarikan oleh perempuan, tapi awalnya ini tokoh real ya berarti. Tokoh real. Tokoh sejarah kita. Iya, sejarah kita. Kebudayaan kita. Sampai detik ini pun tari gandrung di mana-mana bagus. Termasuk Mas Tigor juga sering menarikan itu ya. Kemarin ada yang cuplikan itu. Betul, karena apa? Kita sebagai anak muda kalau kita jangan terkontaminasi. Penghilangan sejarah ya. Penghilangan sejarah. Banyak sekali yang membeledrukan sejarah di sini. Betul sekali. Sama halnya juga mungkin kalau kita tahu lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Ya. Itu sebenarnya enggak ada malah dibilang arti-arti horor. Dari liriknya Lingsir Wengi itu sebenarnya kita kasmaran di situ. Jadi kayak ritual pemanggilan setan. Iya, beda. Jadinya. Maka padahal nggak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, ini pesan buat siapapun. Ketika kita melihat, ketika mendengar, jangan langsung ditelan mentah. Beledrunya orang zaman sekarang langsung menelan. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya kadang orang demo tidak tahu apa yang didemokan. Iya. Wes aku tak malu-malu aja. Oke, aku tak ikut-ikut aja. Tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Kasarannya kita ngomong Inun Sewu ini, mungkin pasukan nasi bungkus ya. Pokoknya dikasih nasi, kasih uang, berangkat nah, gitu itu ya. pesan saya. Jadi pelajari dulu, jangan sampai merugikan bagi Anda semua. Gitu. Jangan sampai, apalagi sekarang lagi rame-ramenya BBM naik. BBM demo naik, demo di mana-mana. Yang pernah kita senggol di channel sebelumnya, di episode sebelumnya bahwa di akhir tahun ini saya memang melihat kerusuhan. Ternyata apa? Kemarin saya menyenggol kerusuhannya tentang tidak keadilan dan kericuan apa saya kurang ngerti di sini. Sama itu, sampai nyinggung juga apa ya? Perang saudara ya. Perang saudara bisa jadi dari pancingan-pancingan itu. Nah, ya. Ternyata sekarang demonya sudah di mana-mana, banjir di mana-mana. Ketika keadilan ini semakin membuka mata, Om. Sebenarnya kita gini, ada orang yang tidak percaya tentang pandangan, tentang ramalan. Nah, kita punya yang namanya ramalan Joyoboyo. Betul. Jongko Joyoboyo yang ditulis orang oleh salah satu pujangga namanya Ronggo Warsito. Nah, di situ ada mengatakan bahwa hukuman itu tidak bisa adil. Kalau orang Jawa, hukumannya ra bisa adil, akeh pangkat, jahat ilan jail. Wong apik bakal kepancil. Ini terjadi di tahun ini, tahun kembar. Tahun kembar. 2022. Terbukti banyak pangkat jahat dan jahil. Kalau dalam bahasa Jawanya kan akeh pangkat jahat jahil. Kalau bahasa Indonesia kan banyak pangkat yang jahat dan jahil. Terbukti pada saat kasus meledaknya saat ini. Kasus seseorang yang berpengaruh, dia berpangkat, terdakwa sebagai pembunuh. Iya. Zaman goro-goro. Apa ini goro-goro? Gara-gara, sebab akibat. Semua kebongkar. Dengan kebongkarnya kasus ini nanti ada berentet. Semuanya kena. Semua kena. Mulai kasus-kasus yang tertutup itu kebuka semua. Entah itu perjudian, entah itu bandar narkoba terbesar, entah itu apa. Sekarang gini, tanda kutip, gimana tentang hukuman yang ada di negara kita? Masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena gini terbukti, kalau alasannya tentang kemanusiaan, dia punya anak kecil. Banyak kok di sana orang yang di penjara dia punya anak kecil. Melahirkan di penjara juga. Banyak sekali. Itu bukan menjadi alasan. Karena apa? Sesuai dengan ramalan Joyoboyo tadi. Hukuman tidak bisa adil. Kalian tidak bisa protes karena kita punya sejarah. Di salah satu ramalan Joyoboyo di situ ada kalimat hukuman tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Udah kalian tidak usah memungkiri. Itu sudah ada di garis-garis sebelum kita lahir, sebelum ini sudah ada. Dan berarti istilahnya orang-orang yang memungkiri ramalan itu ya akhirnya terbukti ya Mas ya? Iya ada. Memang benar-benar ya? Termasuk Pulau Jawa berkalung besi? Ada. Adalah yang namanya rel kereta api. Iya. Bakal ada perahu yang bisa terbang di awan, adanya pesawat. Nanti kalau sudah mendekati, kita berada di 80% ramalan Joyoboyo. Kita sudah berapa persen nih? Kalau 80%. 80% ya? Kalau dari tulisannya. Iya. Sudah terbukti semua. Sudah terbukti semua.
pasar Ilang Kumandangi, di mana pasar yang seharusnya ramai kok sepi. Kita kemarin di 3 tahun lalu ada yang namanya salah satu virus COVID-19, di mana tempat-tempat yang seharusnya ramai sepi, bahkan jangankan pasar, tempat ibadah pun juga sepi pada saat itu. Mana yang tidak terbukti di sini? Termasuk ini juga ya Mas ya, semakin banyak swalayan, kan nggak ada nggak ada interaksi antara penjual dan pembeli. Tidak ada. Makin sepi tuh berarti ya.